Medio. Tim gue 300-an orang. Gimana caranya gue bisa recognize your work gitu kalau lu nggak stand out? If you doing your usual job, apa yang ada di job desk, I won't recognize. Karena it's your job. Apa sih pentingnya di-recognize sama leaders? Ketika ada project strategis, lu akan dicari. Nah itu kan kayak stepping stone untuk lu berkarir juga. Jadi itu pentingnya working extra miles. Ini bukan tentang budak korporasi. No, this is about you and your career. Kompetisi itu penting. Hai Sobat Medio, balik lagi bareng gue Ellen Dan gua Suli di Obsessive Let Talk. Nah hari ini kita mau ngobrol sama siapa ini? Kayaknya udah pernah lihat, iya. udah pernah mungkin nonton. Udah bosen. Enggak bosen. Udah banyak podcastnya ya? Iya banyak podcastnya yang bareng sama kita. Biasanya gue jadi host. Biasanya jadi host. Welcome Mas Dian Gemiano. Thank you. Thank you for having me. Maaf menunggu lama. Our pleasure. It's okay. Nah, Mas Gemi ini Chief Marketing Officer KG Media. Kalau Sobat Media yang sebelumnya ada yang pernah nonton, ada yang belum pernah nonton Ya, atau atau dengerin episode kita pernah lihat ya. dia di conference. Iya, sering tampil Sering ini. tampil nih. Lu kan punya background di desain ya, ITB gitu. Biasanya yang gua kenal tuh kalau gua dulu pas di rekrutmen lihat CV ITB kalau wawancara tuh idealis banget. Waduh. Kayaknya Idealis atau sombong? bener juga sih. Jiwa-jiwa. Saya mengakui itu. Jiwa-jiwa. Pride ya, Iya, pride. jiwa-jiwanya enggak Enggak sih, sombong aja sih. Saya punya hak untuk bilang anak ITB sombong. Waduh, Bener juga karena anak ya. ITB ya. Dan pengennya tuh kerjanya tuh di tempat yang sebetulnya idealis gitu ya, bisa mengakomodir idealismenya mereka. Nah, Atau yang gajinya dolar. oh iya betul juga loh ya. Ya benar. Itu tipikal anak ITB. I see. Anak teknik ya, bukan anak seni rupa kayak saya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi lu dari ITB? Terus kan lu sempat di asuransi juga, Ya. terus akhirnya sekarang di media korporasi gitu. Like apa yang bikin lu Sebenarnya end up di sini gitu? gini. Sebenarnya awalnya seperti umumnya anak mahasiswa generasi gue yang baru lulus. Nggak tahu kalau generasi sekarang ya. Tapi kalau generasi dulu gue waktu lulus kuliah itu kita belum tahu mau ngapain. Oh. Karena nggak kayaknya di kuliah itu nggak pernah diajarin, nggak ada mata kuliah meniti karir gitu, nggak ada tuh, nggak Iya, dikasih tahu. benar. Jadi begitu kita tahunya misalnya anak desain, misalnya anak di kafe, pasti jadi desainer gitu atau enggak kerja di agensi. Nah gue itu sebenarnya gue bukan desain tapi gue tuh craft. Jadi kesenian. pertemuan antara art sama desain. Oh. Dan gue ngambil tekstil, jadi kuliahnya tuh batik, tenun, fiber art gitu-gitu. Jadi gue lebih banyak seninya. Itu lebih nggak jelas lagi itu masa depannya kayak gimana. Jadi waktu itu sebenarnya prosesnya adalah karena goals gue waktu udah lulus itu gue harus mandiri. Karena tidak lagi disupport sama orang tua. Begitu gue begitu wisuda udah stop tuh, uang dan semuanya udah di stop sama bokap. Jadi gue harus mandiri. Jadi I'll take any opportunities yang ada di depan mata sebenarnya. Dan waktu itu kebetulan sama teman-teman yang lulus bareng sangkatan berempat berlima itu kita sepakat bikin creative agency. Karena naturally backgroundnya desain, seniman gitu ya. Oke, kita bikin agency aja, dan kebetulan waktu itu kita udah dapat klien tuh. Klien cukup besar ya, yang sekarang itu perusahaan induknya Eiger. Oh ya. Itu kan di Bandung kan. Eiger, di Bandung. Jadi di Bandung gitu ya, jalan sama mereka. Gokil. Bikin kreatif butik kita istilahnya, karena kecil gitu. Handle waktu itu banyak brandnya ekspor. Jadi Eiger kita belum nggak dapat waktu itu, dapatnya ekspor. Terus kita masuk, lumayan tuh survive 2,5 tahun lah, 2,5 tahun, 3 tahun.
Ya. Lama juga. Lumayan. Lama dan sebenarnya kalau bisa kalau kita waktu bisa mengelola uang mungkin saat ini gue masih punya agensi. Cuman Kuncinya lu mengelola kebayang, uang ya? lu kebayangnya 5 orang anak lulusan seni murni, anak lulusan desain, tiba-tiba punya klien Running dibayar business. well paid. Kalau menurut gue sih waktu At itu the well time, paid well at the paid, ya. time. Kerjaannya sangat menyenangkan gitu Iya. ya. Kalau pas payment day itu ya habis aja duitnya. Kayak David Beckham, kalau terima gaji weekend harus habis. Waktu awal-awal kali. Tapi sebenarnya waktu itu bukan party-party atau gimana ya. Habisnya itu upgrade komputer, beli buku gitu karena referensi harus banyak, jadi Iya, bukunya iya. harus dipenuhin gitu. Terus ya party-party ada lah dikit, cuman nggak hedon lah kita. Vinyl ya? Vinyl belum. Oh, vinyl belum. Belum. Nggak, masih itulah. Nah cuman waktu itu ya nggak bisa ngelola uang, terus akhirnya kita bubar. Bubar, habis bubar kita waktu itu ya namanya juga anak-anak seniman ya, berantem bubar. Ya udahlah, kita bubar aja, belajar masing-masing. Masing-masing. Terus kalau emang jodoh kita pasti bikin lagi itu. Sampai sekarang belum sih. Oke. Tapi nggak musuhan lagi kan? Berarti Enggak. pesan Enggak, buat game-gamenya mau nostalgia mungkin. Kita baik-baik saja, Baik-baik. berpisah baik-baik, sangat baik-baik dan masih sahabatan sampai sekarang. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jakarta. Gue memilih ke Jakarta waktu itu. Mereka cuma 2 ada yang stay di Bandung, ke Bali sama ke Jakarta. Cuma gue yang mau ke Jakarta. Yang lain itu pada Nggak mau. pada nggak suka kehidupan Metropolitan. Kota ya. bukan metropolitan, kehidupan kapitalis Oh, di Jakarta. hustle ya. Itu enggak Iya, ya, anak-anak seni rupa Anak-anak gitu. seni ya. Iya. Nah, gue ke Jakarta dan waktu itu gue sempat di PR agency karena itu yang lagi-lagi itu yang offer yang gue dapat. Iya. Ya udah, wah PR nih baru nih, gue nggak tahu, gue masuk. Oh. Itu gue belajar PR. Abis itu ada offer lagi, media agency. Wah, Jadi selama hidup lu nih jangan-jangan nggak pernah apply kerjaan dia? gue apply, cuman Oke. apply tapi Dapatnya itu. ada yang ngasih tahu gitu. Oh ini ada yang butuh ini nih, lu mau coba nggak? Selalu gitu gue. Ya udah gue coba dapat. Media agency. Media agency masuk ke WPP, ke grup M. Oh. Ke waktu itu Media Edge. By the way yang nawarin waktu itu istri gue sekarang. Karena dia kerja di Unik media nih. agency duluan. Waktu itu belum istri tentunya. Pitchingnya boleh juga. Pitching pendekatannya ya menarik. Enggak, waktu itu kita ini masih sahabatan. Sahabatan, Masih sahabatan. ya. Ini nggak kepikiran nikah juga. Ya udah. Sebentar di crop foto itu. Dicari. Terus dapat. Ya udah dari situ sebenarnya gue mulai pas di agensi media itu sebenarnya gue mulai merasa this is my path gitu. Wow. Sebenarnya di situ di media agency gue benar-benar enjoy pekerjaannya. Mungkin karena waktu gue masuk itu digital juga baru masuk tuh ke Indonesia. Oh. Di area advertising ya. Iya. Jadi waktu itu gue masuk 2008 tuh baru banget grup M waktu itu baru juga mengakuisisi satu digital agency. Jadi grup M juga baru mengakuisisi capability digital tuh. Jadi gue masuk pas saat-saat itulah transformasi ke digital. So menyenangkan karena banyak hal baru.Id gue enjoy banget. Jadi disitulah gue memutuskan kayaknya ini nih karir gue. Jadi menemukan this is my way, this is my path, career wise gitu ya. Iya. Gue sih nggak pernah mendesain ya, tapi kayak itu saling menemukan aja gitu di situ. Di messy proses Di itu messy ya? proses itu, tapi intinya any opportunity. Kalau lu nggak tahu apa-apa, kalau lu nggak tahu mau ngapain, pelajarannya buat gue. Kalau lu nggak tahu mau ngapain, kalau masih muda biasanya nggak tahu gue mau ngapain ya gue mau karir di sini apa di sana. Just take any opportunity yang ada di depan mata lu dan NC gitu. Ini cocok nggak buat gue, ini cocok nggak gue. Jangan sampai gue nggak tahu mau ngapain tapi lu diam aja gitu. Ya lu nggak kemana-mana juga gitu. Jadi pelajarannya itu sih. Ternyata kalau gue mau coba banyak hal, gue nemu juga kok akhirnya gitu. This is my path gitu, career wise. Gue akhirnya memutuskan gue mau berkarir di sini. Wow. Karena gue sangat enjoy prosesnya, gue sangat enjoy pekerjaannya, terus suasana juga menyenangkan ya waktu itu. Banyak hal baru, banyak
challenge. pergaulan juga, Pergaulan juga. international kan kalau di Iya, agency iya, kan. benar, Jadi benar. bahasa Inggris gue membaik gitu. Party jalan terus loh. Iya benar. Tetep ya. Party jalan terus kalau di agency kan gitu. Jadi itu kalau pertanyaannya gimana sih shifting? Enggak shifting sih, gue mengeksplorasi banyak hal. Wow. Dan ilmu yang gue dapat di kampus itu kepake in terms of knowledge gue tentang proses kreatif. Oh, oke. Itu yang kepake. Jadi the Iya. fundamental of creativity-nya yang Iya, kepake. iya, oke. Jadi yang ilmu gua bagaimana menenun dan membuat art dengan Iya, iya. dengan kain dan batik itu yang kepake lah. Tapi pengetahuan gua tentang traditional woven gitu tentang batik itu kepake. I see. Karena in some way or another itu tuh ada tiba-tiba ada misalnya ada campaign yang temanya batik gitu ya. I have the knowledge. Nah, gitu-gitu sih. Oke, Tapi oke. the creative thinking proses itu yang kepake banget. Wow. Berarti fundamental benang merahnya apa sih? Katanya kan you have to be stubborn with your why, tapi lu flexible with your how. You really flexible with your how. Tapi yeah. kayak why-nya tuh apa? Stubborn. Creativity. Creativity berarti Yes. ya. Oke. Benang merahnya creativity. Creativity. Gue selalu dan bahkan gue tulis di LinkedIn gue. Creativity itu selalu jadi benang merah my professional ini ya. Capabilities, karir gitu ya. Selalu gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal creativity itu tadi dari awal yang mungkin baru masuk digital world waktu itu ya, Mas Gemi di marketing sampai akhirnya sekarang, proses kreativitas, maksudnya proses kreatifnya itu apa sih yang paling menonjol berubahnya Mas untuk di masa sekarang? Sebenarnya fundamentalnya nggak pernah berubah. Kreativitas itu kan creative thinking itu nggak pernah berubah. Dimana lu selalu tidak puas dengan status quo, lu selalu mau mengeksplor hal-hal baru, lu selalu mencari. Orang kreatif itu kan template-nya itu. Kalau misalnya lu dikasih masalah, terus ini solusinya, orang kreatif itu selalu, is there any other ways to do this more interestingly gitu. Jadi selalu itu proses kreatif yang in any industry lu sebenarnya bisa pakai gitu. Jadi is there any new way of doing this more effectively, more interesting, more apapun gitu. Jadi template-nya itu selalu tidak puas dengan apa yang kita punya gitu. Nah, dari situ eksplorasi dipaksa berpikir different approach. Itu kan proses-proses kreatif tuh. Lu cari referensi, jadi kalau buat gue proses kreatif itu bukan hanya tentang menulis, melukis, bikin musik, tapi approach, thought proses lu tentang gimana sih any new way of doing this more interesting kalau buat gue. Lebih interesting, lebih fun atau divergent thinking lah ya sebetulnya ya. Curiosity juga. Dan lu harus siap lu tidak menemukan itu kadang-kadang gitu. Iya benar. Kreatif jus abis katanya. Iya. Dan itu proses yang wajar kalau orang kreatif. Jadi gue sangat menikmati failure kalau sedang berpikir kreatif karena di situ ini nggak bisa ternyata, approach ini nggak bisa. Gitu. Tapi ke penasaran itu selalu ada. Gitu. Nah itu yang mungkin lu bisa gunakan in any industry sebenarnya. True. And any job desk juga. Any function, Yeah, betul. Stay curious. Gak cuma stay curious, selalu pokoknya dikasih. Ini ya lu misalnya lu kerjaan ini caranya begini ya. Is it? Apakah benar cuma ini caranya? Ada cara lain nggak nih? Apa ya si karakter atau attitude itu tuh harus tetap dijaga tuh kalau orang kreatif. Jadi pertanyaan why not itu mungkin why not itu pertanyaan favorit orang kreatif. Iya kan? Why not? Pertanyaan. Anda melanjutkan dengan sangat baik. Iya. Kenapa begini ya? Kenapa tidak? Gitu. Ya, iya kan? Nah, selama tadi creative juice terus creativity is very integral part of your career gitu ya. How do you stay relevant and innovative? Sementara sekarang kan lu udah di C-level nih yang mungkin pekerjaannya lebih banyak strategik nih. Nggak kayak di agency yang hands on, klien macam-macam lu harus pegang macam-macam gitu. Lebih membosankan. Langsung Sangat jujur. pokoknya. Ada jiwa-jiwa yang terkungkung. Ada jiwa-jiwa yang terkungkung. Gue mencari kata yang baru tapi nggak nemu. Stay curious itu kunci.
Kunci ya. Stay curious itu kunci. Jadi kalau lu mau adaptif, lu harus jadi a very good observer of society, of your environment gitu. Lu harus jadi observer. Berarti apa tuh? Lu harus bisa dengerin orang. Lu harus bisa ngelihat the world is not about you gitu kan. Itu proses yang penting. Jadi lu observe, terus abis lu observe, you find meaning dari situ gitu. Nah itu proses itu tuh yang harus lu selalu lakukan. Artinya kan kalau ini kenapa kayak gini ya? Kalau lu nggak tahu ya lu belajar lagi. Iya. Ini kenapa kayak misalnya apa ya? Generational gap lah ya. Gen Z kenapa gini ya? Gitu. Nah itu instead of judging, mendingan lu cari tahu why-nya gitu. Kenapa begini? Kenapa? Nah itu yang bikin lu jadi stay curious, be good observer, be good listener. Itu bikin lu apa ya? Absorb semua perubahan kan. Nah kalau lu udah bisa absorb, terus you find meaning gitu. Nah kalau lu nggak bisa menemukan sendiri, itu mendorong lu untuk belajar lagi. Nah itu yang bikin kalau buat gue itu yang bikin kita stay relevan karena dengan misalnya AI misalnya. Yes. AI. Gue bukan orang teknis gitu, gue bukan orang IT. Tapi lu melihat bagaimana AI ini merubah banyak hal itu. Lu observe, lu baca sana, baca sini, dengerin podcast tentang AI. Itu belum tentu lu dapat jawaban. Tapi itu kayak stimulan lu untuk learning more gitu. Kayak misalnya dari podcast gue denger istilah satu, ini apa ya maksudnya, terus gue cari-cari lagi. Nah itu proses itu sebenarnya yang bikin lu stay relevant. Karena pada akhirnya lu bakal belajar dari, lu abis observe, lu absorb, terus lu find meaning, terus kalau lu nggak dapet, lu belajar. Nah itu kan lu keep up terus, catch up terus sama perubahan. Ada humility juga dalam kalimat lo ya. Of course. Itu humility sangat-sangat penting di situ karena ketika perubahan major change happen, biasanya ya respon pertama kita itu menolak, denial gitu. Denial itu sangat wajar. Tapi balik lagi kalau misalnya lu belajar mindfulness, proses denial itu harus di accept. Wah. Tapi habis itu lebih lu tahu, ya? oh gue lagi denial nih. Dari situ lu buang denialnya, baru belajar hal baru. Sama itu proses itu, mau perubahannya apa, ini sekarang AI, nanti ada teknologi baru lagi, nanti ada apa, nanti ada misalnya I don't know crisis, another financial crisis itu. Nah itu lu observe, lu belajar lagi, lu stay curious, apa solusinya apa dan lain-lain. Nah itu yang bikin kita tetap relevan. I see. Oke. Nah sekarang kita ngomongin soal being enabler as a leader gitu ya. Kan di posisi lo saat ini pasti ada tim yang generation gap, generational nih, beda nih gitu ya. Mau direct report maupun yang mungkin N-3 lo lah gitu. Nah gimana caranya lo sama ke atas? Iya. Oh iya benar juga ya. Gimana caranya lo keep the spirit of teamwork, kolaboratif dengan perbedaan yang tadi kayak tadi lo bilang, Gen Z ini gimana ya? How do you adapt gitu? Menurut gue ketika ada 3 generasi dalam satu tempat itu sangat challenging. Waktu masih milenial lah, lah. Ya, kita masih bisa manage. Masih tenaga banyak kita masih bisa manage. Ya, dan kita masih bisa manage quite well lah. Tapi ketika nambah 1 generasi lagi, problem lebih tough. Jadi emang challenge-nya nggak gampang sih kalau menurut gue. Kalau perbedaan generasi dan gimana nge-keep mereka tetap well communicated gitu ya antar mereka. Tapi yang pasti the quality of leaders-nya sih yang jadi kunci. Karena kan kalau misalnya di satu tim lu udah ada 3 generasi kan berarti timnya gede, terus tenurnya si tim itu udah lama. Nah, so lu harus pegang benar-benar leadersnya masing-masing dan quality of leadershipnya harus benar-benar seperti yang lu mau gitu ya. Tapi jadi kalau in practical nih, biar gua nggak kemana-mana ngomongin. Kalau gue simpelnya karena timnya lumayan banyak, gue pegang aja
bapak ibu-ibunya gitu. Kalau mereka kompak, well behave, well behave, produktif gitu ya, dan menjaga dinamikanya bagus. I'm happy gitu, tanpa harus terlalu banyak micromanage ke bawahnya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau mengatasi perbedaan generasi itu, gue balik lagi sih, gue selalu try to listen gitu ya. Ke tiap leader. Saya dengerin dulu deh, anak-anak ini maunya apa sih gitu. Kalau mereka, gue juga sering banget judgmental gitu. Tapi karena gue udah belajar mindfulness. Jadi gue tahu, oh ini gue lagi judgmental gitu ya. Jadi gue aware, kalau gue lagi judgmental, gue aware, gue stop gitu, gue rem. Nah, tapi kalau misalnya lu ada yang kayak, ini kenapa sih Gen Z kayak gini gitu, ya tanya, lu clarify gitu ya. Clarify, lu kenapa kayak gini, lu ngobrol gitu ya, ngobrol. Nah, ini balik lagi ke kebiasaan anak seni zaman gue dulu. Semua masalah bisa selesai dengan ngobrol kalau anak seni. Jadi budaya ngobrol itu harus didorong. Nah, lagi-lagi ya kita harus sebagai leader harus ngasih contoh. Cuman memang ya tantangannya kayak gue tadi cerita sebelumnya. Tantangan buat gue adalah gue sekarang lebih susah ngobrol sama anak yang mungkin 2-3 layer di bawah gue gitu. Yang nggak direct ya. Yang nggak direct itu susah banget gitu ya. Bukan karena gue nggak mau, cuman kok anak-anak itu kayak takut ya sama gue. Nah, ada apa itu ya? Nah, cuman itu ya harus diusahakan tetap ngobrol kalau ada kalau ada acara momen ngobrol, ya. ada momen ngobrol gitu. Nah, itu jadi komunikasi yang pertama, jangan judgmental. Tapi lebih ke ngobrol gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu. Sama itu tuh saling mendengar. Tapi mungkin yang paling challenging adalah ketika salah satu leader di tim lu tidak punya quality of leadership kayak gitu. Nah, itu jadi challenging memang. Jadi memang ini masalahnya harus diberesin dulu nih, karena sebenarnya kayak permasalahan generational gap itu kan misunderstanding aja kan kalau menurut gue. Misunderstanding aja gitu. True. Mereka punya alasan sendiri, kita generasi sebelumnya punya alasan sendiri. Tapi kalau ngobrol biasanya ada saling pengertian. At least gini, saling pengertian itu bukan berarti oh ya sudahlah emang lu kayak gitu. Tapi lebih ke gua ngerti kenapa lu begitu gitu. So kalau ada konflik, gua tahu how to handle. Karena gua ngerti backgroundnya apa, backgroundnya kenapa lu bersikap kayak gitu. I see. Jadi nggak salah ngomong, nggak salah bersikap, nggak salah judgement, juga. Alright, cool. Gitu. Listen better sih. Listen better ya benar. Emang segmen kita tadi pertama learn by listen. Tapi ini harus both way ya. Iya, benar. Jangan ya teman-teman Gen Z juga harus listen to the elder, to the oldest generation juga. Mereka juga sering judgmental juga gitu. Merasa si paling. Benar. Lah lu tua gitu, lu nggak ngerti gini. Nah, itu juga karena gue merasakan hal itu juga ke generasi yang di atas gue ya, ke boomers. Di awal-awal karir itu kayak apa sih orang tua gitu. Tapi lama-lama ya ternyata mereka punya alasan sendiri. Kalau lu belajar generational behavior gitu ya. Kenapa boomers kayak gitu, kenapa Gen X kayak gitu. At least lu baca bukunya gitu. Lu bakal ngerti, oh kenapa mereka behave in a certain way gitu. So at least you understand kenapanya, sehingga kalau komunikasi itu nggak saling menyakiti gitu loh. I see. Ya. Intinya emang harus sama-sama saling terbuka. Benar. Kayak misalnya boomers gitu ya. They grew up in a very tough environment. Mereka makan aja susah. Ya pantes aja kalau mereka tough banget ngedidik kita Gen X dia di bawahnya gitu. Nggak ada waktu mas mindfulness. Nggak ada waktu mindfulness. Buat mereka kalau lu nggak disiplin, nggak kerja keras, lu nggak makan. Gitu. Iya. Once lu understand that, then you communicate better gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Wow, oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk communicate better juga gitu ya, untuk terus men-encourage tim
mu untuk bisa lebih kreatif lagi, kayak stay inspired dengan apa yang mereka kerjakan itu, how do you do that? Nah itu juga nggak gampang itu. Jadi asal kalau ini ngomongin creative leadership ya. Yes. By the way, gue ambil kursusnya waktu pandemi. Wow. ada kursusnya, kalian bisa ikutan juga ya. Dari Cannes Lion ada online course creative leadership. Cannes ya? Cannes. Okay. Cannes. Bagus banget. Jadi dia bilang, di mentornya bilang, kalau lu pengen ngebangun tim yang kreatif, leadersnya itu harus membuat environment yang enabling mereka untuk berpikir kreatif. Oh. So open mindedness, terus non judgmental itu penting. Itu environment yang penting buat tim lu itu bisa lebih kreatif. Jadi ini bukan masalah di kantor lu ada meja pingpong atau di kantor lu ada free snack atau ada free snack atau ada coffee machine di kantor lu, tapi ini masalah leadershipnya, seberapa open mind leadershipnya terhadap ide-ide baru yang dibawa anak-anak itu gitu. So leadernya itu harus, kalau misalnya ada problem, leadernya itu jangan gue ada problem, menurut gue solusinya ini, nah ini is the wrong way. Jadi kalau ini contoh kasus. Jadi kalau ada problem, ini ada problem, menurut lo apa? Menurut lo apa? Jadi ada safe space yang dibangun untuk semua orang dan bisa nggak dijudge. Idenya nggak dijudge. Jadi ada satu, leadernya harus create certain environment yang memungkinkan anak-anak ini, timnya ini untuk just throwing ideas gitu. Dan lama-lama itu shaping their behavior gitu. Just throwing ideas, lama-lama ide mereka tuh matang kok. Kalau lu sering-sering meminta, lu punya ide apa, lu punya ide. Oke. Jadi leader cuma harus tidak judgmental, tapi membantu mentoring lah ya. Menjaga koridor kalau misalnya ide lu kayak gini, nanti ada impactnya kayak gini, ada kemungkinan kayak gini. Jadi jangan dimatikan idenya, tapi dikasih tahu kalau ide lu kayak gini nanti ada risiko kayak gini loh. Menurut tuh ini masih oke apa enggak gitu. Terus menurut yang lain gimana gitu. Itu proses itu sih. Prosesnya. Oke. Wow. Dan itu kunci ya, gue diajarin si guru si mentor itu ya. Dan gue juga jadi sampai sekarang gue masih menjalankan itu. Jadi kalau ada problem, leader paling tinggi jangan ngeluarin ide yang pertama kali. Jadi kalau lu paling tinggi nih di sini ya. Kalau ada problem, lu harus menahan diri untuk jangan ngeluarin ide gue gitu. Lu harus dengerin dulu. Langsung tanya dulu nih ke anak. Pertama karena once the highest leader ngeluarin ide, yang di bawah itu sungkan, nggak berani. Yaudah, ikutin aja. Yang kedua, belum tentu ide lu paling bagus. Iya. Betul. Jadi biasanya gue kalau ada problem, gue akan bilang tim gue, don't come with me with only problem, tapi also with solution, dan kita diskusi sama-sama. Iya. Itu itu bener sih. Jadi banyak ide yang masuk akhirnya. Iya. Dan kunci itu ternyata, bener juga ya. Jadi kalau meeting gue sih jadi kayak orang paling malas di dunia sih. Karena menurut lu gimana? Gitu aja terus. Ada yang lebih penting tuh Mas, sebenarnya ngasih mereka otoritas sih, karena lu udah milih leader kan. Terus mereka ide, akhirnya ya ngasih otoritas juga. Oh ya. Dan biasanya kalau gue misalnya ada satu tim yang sepakat ya ide dia yang dipakai dia yang lead projectnya gitu. Benar. Dia punya privilege untuk leadnya. Oke, cool. Oke. Nah, kemudian gimana caranya lu bangun komunikasi open feedback sama tim lu? Kan prosesnya panjang tuh tadi ya. Panjang prosesnya kan. Dan itu kan mereka harus, I assume mereka harus nyaman juga ya dengan itu situasi nyaman itu. tuh ya, itu tadi open mindedness. Makanya gue masih punya PR, gue juga tidak 100% successful in this approach, karena PR gue adalah ternyata anak-anak yang tadi Gen Z yang itu masih sungkan sama gue nih. Oke. Tolong anak-anak KG yang Gen Z di bawah Gaby nih ya. Kenapa kalian merasa terintimidasi dengan saya? Padahal gue pengen banyak denger ide dari mereka juga. Nah, proses evaluasi of course pertama yaitu bikin environment yang tim itu bisa lebih bebas karena untuk ngomong ya. Untuk ngomong, untuk
hal paling bodoh apapun bisa diobrolkan sama gue gitu, sama leadernya lah. Dan gue lebih suka ngomongin hal-hal bodoh daripada capek ngomongin hal serius di kantor ini. Di kantor udah 9 hours ngomongin ini. Iya, apa ngomongin yang nggak penting lebih mengasihkan. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya kalau feedback, kalau gue biasanya minta mereka nge-feedback gue dulu. Jadi menurut lu, misalnya kalau lagi ngasih feedback one on one, menurut lu gue gimana? Jadi mereka ngasih feedback, gue bilang I'm open book, gue nggak akan catat, gue nggak akan, cuman gue pengen tahu pendapat lu tentang gue gimana. Jadi gue selalu minta mereka ngasih feedback ke gue dulu, habis itu gue ngasih feedback ke mereka, karena tapi proses untuk mereka berani ngasih feedback ke gue juga nggak gampang. Jadi itu harus dikorek-korek sambil ketawa kan hahaha gitu ya. Tapi once itu bisa dapet, bisa enak, nah gue juga lebih enak ngasih feedback. Even the toughest feedback juga lebih enak. Itu biasanya kayak pintunya harus dibukain dulu nih gitu. Diangetin dulu. Pemanasan dulu. Percuma ngasih feedback sama orang yang mereka kayak ada cloud gitu, kayak mereka ketutup gitu. Mereka kayak dengerin tapi sebenarnya nggak dengerin gitu. Karena mereka udah ngejudge dulu, ini pasti gue diomelin nih. Ya, sip. Setuju. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin anggota tim, ngedorong mereka untuk mau berperan lebih tuh gimana sih? Misalnya katakanlah tadi ya, kayak lu ada ide, oke, projectnya lu yang lead gitu. Tapi kan ini bukan job desk gue. Tuh, gimana tuh? Kalau gue biasanya mengusahakan agar mereka work extra mile lah ya. Itu lebih ke kita harus ngasih lihat apa insentifnya of doing that work extra mile juga sih. Jadi kalau dan insentif tuh nggak melulu tentang duit ya. Gue harus bisa ngasih gambaran dan contoh kalau bagaimana efek dari orang-orang yang working extra mile di sebuah organisasi gitu. Karirnya lebih bagus, lebih dapat recognition dan lain-lain gitu. Nah itu harus clear sih, harus diceritain sehingga kan gini, itu kan psikologinya adalah what do I get? Gue kalau lu nambah kerjaan, what do I get? Paling gampang ya minta nambah gaji gitu. Tapi kan itu paling gampang diminta tapi paling susah dikasih. Dan paling gampang jadi nggak berarti juga. Dan paling gampang dijudge, ini anak mata duitan. Iya. Tapi mungkin yang biasanya harus dibangun adalah kalau untuk orang-orang yang working extra mile itu memang rewarding dan recognition itu harus ada, harus clear gitu ya, bahwa kalau lu bekerja di ekstra di luar job desk yang ditulis sama HR, lu bakal dapat apa aja sih gitu, dan itu ya not necessarily financial gitu. Recognition menurut gua paling penting. Karena gini, teman-teman harus nyadar dalam sebuah organisasi, kalau satu leader udah punya tim lebih di atas 20 kalau menurut gue, itu recognition tuh penting loh. Maksudnya gini, kayak gue gitu ya, tim gue 300-an orang. Gue gimana caranya gue bisa recognize your work gitu kalau lu nggak stand out gitu. Ngerti nggak? Iya. If you doing your usual job, business as usual, apa yang ada di job desk, I won't recognize. Benar. Iya. Karena it's your job. Tapi kalau lu mau BAU kan ya udah, ya lu achieve ya oke. Tapi kan yang di recognize leader itu orang-orang yang stands out. Nah, salah satu cara untuk, apalagi masih muda ya, salah satu cara untuk stands out ya memang harus working extra mile dengan insentif jangka panjang itu, bahwa lu bakal lebih direcognize sama leaders.
apa sih pentingnya direcognize sama leaders? Bukan puk gitu, dia ngegucap. Enggak sih. Ketika ada project strategis, lu akan dicari gitu. Akan diingat top of mind Akan gitu diingat, ya. ini bagus nih kerjaannya, gue pernah lihat. True. Diajak. Nah itu kan kayak stepping stone untuk lu berkarir juga. So itu tuh memang harus dikomunikasiin sih. Tapi gue nggak pernah 100% tim gue bisa kayak gitu sih. Pasti ada yang enggak, ini bukan job desk gue. So for me itu seleksi alam ya. Jadi emang ada orang yang akan menonjol. Go extra miles dan akan menonjol, dan ada orang yang biasa-biasa aja. That's fine. Buat gue sih, kalau lu mau manage 300 orang, that's fine. Gua nggak butuh 300 yang stand out. Kalau semuanya stand out, nggak ada yang stand out. Benar. So it's about you sebenarnya. It's about you gitu. Kalau kalian masih muda, masih berkarir, salah satu lu nggak bisa menghindar deh. You have to be acknowledged by your leader. Karena kalau lu nggak stand out, how can the leaders give you another opportunity sama responsibility gitu. True. Benar. Kan nggak tiap tahun lu gini. Kalau misalnya tiap tahun lu ada lu presentasi, gua ngapain aja tahun ini, kan nggak ada. Gitu. Nggak ada. 300 orang lagi. Kan nggak ada. I see. Yang di acknowledge adalah misalnya CEO. Gua ada project ini nih, mau nyuruh siapa ya? Nanya ke gue misalnya. Gue pasti nyuruh orang yang stands out dong. Gak mungkin yang biasa-biasa aja gitu. Jadi itu pentingnya working extra miles. Ini bukan tentang budak korporasi. No, this is about you and your career gitu ya. Coba ubah perspektifnya gitu. Kalau lu masih muda, masih butuh berkarir, kita harus terima bahwa kita hidup dalam dunia kapitalis, di mana kompetisi itu penting dan itu kunci dari menang dalam kompetisi itu itu hukum alam gitu. Wow, panjang ya. Do extra miles. Wisdomnya banyak nih. Iya Karena ya gue juga I've been there gitu ya. I've been there, dan gue bukan orang yang kompetitif by the way. Anak seni. Gue gak kompetitif, tapi itu sama diri sendiri jangan. Gue lebih ke I want to prove to myself aja gitu. Gue bisa melakukan hal yang lebih atau tidak. Gue bisa melakukan. Jadi gue nggak lihat kiri kanan sih. Jadi gue nggak kompetitif dalam artian gue ngeliat teman gue, dan gue lihat ini ya, karena gue sempat punya bisnis dulu. Jadi pas masuk dunia kerja itu, di peer gue itu gue secara karir gue di bawah. Jadi peer gue tuh udah manajer, gue masih kayak senior staff gitu. Jadi gue ketinggalan tuh waktu itu. I see. Jadi akhirnya gue nggak ngeliat kiri kanan, gue ngeliat pokoknya gue harus lurus dengan apa yang gue mau. Conviction gitu. Alright. Wow. Tapi gue nggak kompetitif, tapi gue kompetitif sama diri sendiri. Fokus ke diri sendiri itu penting. Soalnya kan kalau lu nonton ini nggak sih, nonton film apa sih yang balapan itu? Yang kemarin yang ada game balap. Gran Turismo. Ya kan, semua pembalap kan gitu. Lu nggak balap lawan. Lu tidak balapan dengan lawan lu balapan dengan diri sendiri. That's the best competition yang harus lu ikut sebenarnya. Alright. Oke. Nah, dari semua cerita lu tadi soal managing people gitu ya, dan pengalaman karir lu yang variatif gitu. Sebenarnya value lu sebagai seorang leader apa sih? Dan gimana itu value-nya kemudian mempengaruhi your willpower in achieving your objective? To be honest, gue nggak pernah mikirin ini sampai kalian tanya. tapi buat gue ada 3 hal yang based on my experience yang benar-benar bisa berguna, dan I think that's shaping myself ya, at least. Yang pertama, humility. Humility. Karena kenapa? Karena humility itu bakal ngebuka banyak jalan. Humility itu bakal bikin lo open mind, bakal bikin lo curious. Karena dengan humility itu, karena musuh utama progress itu ego. Musuh utama progress itu ego. So once you humble enough, lu curious lagi, lu mau belajar lagi.
lu mau bertanya dan lain-lain. So humility, yang kedua integrity, itu kalau buat gua penting. Yang ketiga kindness. Kindness, compassion berarti. Kindness tuh buat gua penting banget. Jadi yang pertama itu lebih ke buat ke dalam gitu ya. Humility ke dalam, terus integrity itu ke ke atas. Ke yang di atas itu integrity, itu so you build your character lah ya. Oke. Dengan integrity itu dengan integrity you gaining trust, you gaining credibility dan lain-lain. Terus kindness itu hubungan lu sama orang. Termasuk itu ada leadership, termasuk itu teamwork, termasuk itu kolaborasi dan lain-lain. So 3 itu sih menurut gue yang paling penting ya. Ini karir kayaknya kalau ngomongin perubahan, ngomongin humility itu penting banget. Penting banget. Kalau lu ego lu tinggi, ada perubahan, udah lu ketinggalan. Karena lu nggak mau belajar. Lu ngelihat perubahan ini against me gitu. No, I'm good enough dan lain-lain, itu menghalangi lu untuk bertumbuh gitu. Oke, gue jadi penasaran deh. Lu percaya nggak sih sama kalimat winners never quit? Winners never quit. Atau winners do quit? Winners do quit. Kalau menurut gue. Berarti nggak semua battle layak di. Karena you have to know when you have to quit. Lu juga harus tahu kapan lu harus this is it. Atau misalnya this is not a good solution. This is not a good way to do it. Lu harus balik lagi humility. Humility tadi ya. Lu harus humble enough untuk menerima bahwa ternyata cara gue salah. Ternyata cara ini salah. Gue harus pivot, gue harus. So menurut gue itu winners do quit, tapi in bukan quit spiritnya, tapi lebih ke tahu kapan harus berhenti, kapan harus start over, kapan harus pivot dan lain-lain. Wow. Okay. Soalnya kalau winners don't quit itu menurut gue terlalu sombong ya. dan itu bisa ngejebak lu juga ke arah yang salah. Enggak, ini cara gue paling benar. I don't quit my way. Itu ego ya, masih ego. Masih ego. Jadi menurut gue kalau salah ya udah salah. Oke. Dari perjalanan panjang ini sebenarnya one last question sebenarnya buat Mas Gaby. What's the joy of being leader? Tadi kan challenge-nya, struggle-nya, tapi joy-nya buat dirimu sendiri gimana sih Mas Gaby? Mungkin mungkin basi banget ya jawaban gue, tapi it do feel good ketika lo ngelihat tim lo growing sih. It do feel very rewarding sih buat leader ketika ngelihat tim lo, terutama yang lo mentor gitu ya. Bisa growing atau misalnya karirnya melesat dan lain-lain, di acknowledge sama leadership dan lain, itu buat gue itu rewarding gitu ya, bukan menyenangkan ya, rewarding banget. I'm doing a good thing gitu. Itu sih yang paling gue nikmatin ya, kalau being a leader in professionally ya. Melihat tim yang lu leads bisa tumbuh, bisa sukses, itu sangat rewarding banget sih. Wow. Nice. So I will do anything agar tim gue bisa tumbuh sih, karena itu sangat rewarding. Iya. Tapi approach-nya beda-beda ya. Ada yang gue bantuin sana, gue bantuin, atau ya gue gempur. Karena tiap orang beda tuh. Ada yang harus di tough gitu pendekatannya, ada yang harus ini ya lu kayak gini ya gitu. Tapi goalsnya adalah tim gue harus excel gitu. Gitu. Approach-nya beda-beda, tapi goals-nya utamanya adalah gimana biar mereka bertumbuh. Betul. Wow. Alright, cool. What a story. Iya, udah mau 40 menit nih, nggak berasa ternyata. Nggak berasa. Oke, that's it for today's episode. Yep. Thank you banget Mas Gemi untuk Sama-sama. insight menariknya ya, cerita yang menarik dari mulai creativity, biasa. managing team, managing generation gap, dan juga
humility yang banyak dia ngomong ya gitu. Jadi semoga Sobat Medio bisa belajar banyak mengenai leadership. Dan kalau buat teman-teman di KG tolong disapa Mas Gemi. Oh iya benar juga, jangan diajak ngobrol gitu. Diajak makan siang. Ajak makan siang ya, biar kalian juga stands out gitu ya. Benar, stand out penting ternyata ya. Juga gitu. Iya benar. Alright. Jangan lupa follow dan subscribe podcast Obsesif di Noise dan Spotify untuk insight-insight menarik para leader dari berbagai industri lainnya. So, see you on the next episode. Bye-bye, Sobat Medio.